Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semangat selalu ya, kembali bertemu dalam pembelajaran PPKN masih dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bab 2 untuk pertemuan ketiga anak-anakku sekalian. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Ya Allah, berilah kemudahan kepada kami dalam menuntut ilmu, limpahi kami dengan kesehatan lahir batin. Semoga kami menjadi insan berguna untuk agama, nusa, bangsa tentunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, amin, 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 ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, masih ingatkah kalian dengan materi pertemuan kita di minggu kemarin, yaitu tentang bagaimana peranan Polri ya di Indonesia, juga peran Kejaksaan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Polri memiliki peran yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Kemudian apa peran Kejaksaan Republik Indonesia? Yaitu penuntutan terhadap suatu perkara. Jadi untuk suatu perkara, penuntutannya itu dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Yang berikutnya, siapakah hakim? Nah, hakim di sini adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya bagaimana peran-peran dari lembaga-lembaga tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, berikut kita akan membahas tentang apa peran penegak hukum ya yang bernama advokat. Apa itu advokat? Advokat dalam penegakan hukum, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Jadi untuk masyarakat yang mendapatkan suatu boleh dikatakan perkara berkaitan dengan hukum, silahkan untuk meminta bantuan kepada advokat ya. Berikutnya, apa sih syarat untuk menjadi advokat itu? Menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia atau NRI nomor 18 tahun 2003, syarat advokat adalah yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia, kemudian tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara, kemudian berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Kemudian berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Nah, jadi kalau kalian ingin menjadi advokat, silakan kalian masuk ke pendidikan tinggi hukum. Kemudian lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang selanjutnya, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Tidak boleh putus ya, 2 tahun berturut-turut. Kemudian berikutnya, tidak pernah dipidanakan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian, apa sih tugas advokat? Nah, berikut kita akan membahas tugas advokat. Tugasnya adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan lain-lain. Kemudian, selain itu, tugas advokat atau pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran
dan tidak boleh memutarbalikan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Di sini unsur kejujuran harus benar-benar dijunjung tinggi. Tidak boleh mengada-ada, memutarbalikan fakta itu tidak boleh. Kemudian, apa saja hak advokat? Menurut Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, hak advokat atau hak advokat. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk